Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Makfira dengan NIM 2019-0009. Ini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi the ethics check question. Nah, jadi sebelum masuk kepada fungsi-fungsinya, saya jelaskan terlebih dahulu the ethics check question ini apa. Jadi the ethics check question ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan kepada karyawan secara rutin agar dapat memenuhi dan membantu karyawan dalam yang pertama membantu mengambil keputusan yang benar, dan yang kedua dalam menuntun pola pikir yang benar. Nah, ketika nanti keduanya sudah dicapai oleh karyawan, maka karyawan akan sangat terbantu dalam perilaku sehariannya. Misal pada saat suasana genting atau karyawan tersebut sedang terpuruk, sedang sedih. Nah, kan harus tetap profesional ketika mungkin nanti harus ada keputusan yang diambil begitu. Nah, pada situasi seperti itu, karyawan dapat memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang pernah karyawan tersebut jawab di ethics check question ini. Nanti mungkin misalnya dalam situasi yang terpuruk tersebut, karyawan akan terbantu dalam untuk mengumpulkan pola pikir yang positif terlebih dahulu untuk mengambil keputusan sejenak. Nanti baru setelah sudah clear, masalah sudah selesai dan keputusan sudah diambil, maka karyawan bisa fokus pada masalah yang sedang dia hadapi seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bidul Lestari dengan NIM 2019-210135. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan 3 pertanyaan dalam the ethics check question. Yang pertama, is it legal? Di mana legal di sini itu artinya sah, yang dimana kita harus memperhatikan standar yang telah ada seperti menyangkut hukum atau perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan itu harus sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ketika kita mengambil keputusan itu kita itu melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan ataupun kebijakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu is it balance. Nah, balance di sini itu artinya seimbang atau biasa yang disebut adil. Nah, yang dimana balance di sini itu menggerakkan kejujuran serta rasionalitas. Nah, di sini balance itu adil bagi semua pihak untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, upaya pendekatan itu hubungan menang-menang atau win-win relationship. Nah, is it balance ini ketika kita mengambil keputusan itu harus berbuat adil kepada siapapun. Adil di sini itu harus sesuai, sudah mampu mengidentifikasi semua stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan lain-lain yang terkait. Nah, jangan sampai ketika kita mengambil keputusan itu hanya menguntungkan satu atau dua pihak saja. Jadi itu kalau kita misal mengambil keputusan itu kita hanya menguntungkan satu atau dua pihak saja, itu kita termasuk tidak adil meskipun kita menguntungkan 2 orang, karena kita tidak menguntungkan banyak orang yang termasuk juga stakeholder yang dimana stakeholder tadi itu termasuk karyawan, pelanggan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu how will it make me feel about myself. Nah, di sini itu berdasarkan emosi atau perasaan standar moral pribadi. Nah, bagaimana perasaan saya pada diri saya sendiri jika keputusan yang saya ambil itu diketahui oleh keluarga atau dimuat di koran, kemudian perasaannya senang, bangga, malu, takut, atau bagaimana. Nah, jadi gini, ketika kita mengambil keputusan itu, jangan sampai kita itu melanggar hak-hak orang lain. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita itu harus yang keputusan yang kita ambil itu kita harus udah bisa memikir, kalau misal aku yang mengambil keputusan terus keputusan yang saya ambil itu nanti diketahui oleh banyak orang seperti keluarga, terus keputusan yang saya ambil itu nanti
up di sosial media, di koran, kayak gitu. Perasaan yang saya rasakan itu bagaimana? Kalau misal senang, bangga, atau malu, atau takut, atau bagaimana? Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafira Yuniarensya dengan NIM 2019-210326. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat the methods of ethical reasoning, atau bisa disebut sebagai manfaat metode penalaran etis. Nah, manfaat metode penalaran etis ini ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisa sifat-sifat dari masalah etika. Nah, di mana metode penalaran etis ini itu dapat membantu untuk mengidentifikasi serta menganalisa sifat-sifat yang dapat menimbulkan masalah dalam etika. Contohnya seperti di suatu perusahaan terdapat karyawan yang dia tidak mematuhi peraturan atau etika bisnis yang ada di kantor, sehingga dia melakukan hal-hal yang sesuai keinginannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, tindakan yang karyawan lakukan ini contohnya seperti ia enggan berpakaian secara rapi, padahal di perusahaan itu karyawan dituntut agar menjaga kerapian pakaiannya. Kemudian ia juga tidak menyelesaikan tugas maupun pekerjaannya dengan baik dan tidak tepat waktu. Terkadang pun ia juga datang ke kantor tidak tepat waktu, serta ia bekerja seperti kurang semangat gitu. Nah, dengan adanya metode penalaran etis ini, kita dapat menganalisa serta mengidentifikasi kenapa karyawan ini tuh bersikap seperti ini, yang tidak mau menerapkan serta selalu melanggar peraturan yang ada di perusahaan dan lainnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui alasan serta sifat karyawan ini tuh kenapa dan seperti apa gitu. Sehingga dengan adanya kita mengetahui hal tersebut, kita dapat membantu mendisiplinkan karyawan ini dengan cara yang baik dan pastinya sesuai. Selanjutnya yang kedua, yaitu membantu dalam memutuskan tindakan yang sesuai untuk memberikan hasil yang etis. Nah, terkadang jika di suatu perusahaan terdapat karyawan yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan maupun etika bisnis yang ada di perusahaan, kita seringkali bingung untuk menyadarkan maupun merubah karyawan tersebut agar menjadi karyawan yang lebih baik lagi. Nah, sehingga terkadang itu perusahaan asal memberikan konsekuensi maupun sanksi untuk karyawan yang bermasalah itu. Padahal jika perusahaan itu memberikan sanksi yang kurang tepat, hal ini tuh juga dapat menimbulkan masalah baru terhadap karyawan yang bermasalah itu. Seperti karyawan tersebut malah sengaja berbuat hal negatif terhadap perusahaan, atau bahkan karyawan yang bermasalah itu justru malah marah-marah karena sifat maupun pikiran seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya metode penalaran etis ini, kita dapat mengetahui tindakan atau hal apa yang harus perusahaan lakukan kepada karyawan yang selalu melanggar peraturan maupun etika bisnis yang ada di perusahaan. Dan yang pasti, dengan adanya hal ini mampu memberikan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan tepat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Gladys Wostina dengan nomor induk mahasiswa 2019-210511. Baik, sebelum saya akan menjelaskan mengenai the method of ethical reasoning, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari ethical reasoning atau penalaran etis. Jadi yang dimaksud yaitu penalaran tentang perilaku manusia dengan menggunakan beberapa alasan untuk menilai tindakan tersebut benar atau salah. Penalaran etis mencerminkan penilaian seseorang dalam menghadapi dilema etis dan pengambilan keputusan mereka ketika menghadapi situasi dilematis tersebut. Ethical reasoning juga bisa dikatakan kemampuan dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir etis, dalam mengambil keputusan yang dimana harus berdasarkan pertimbangan yang rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Baik, the method of ethical reasoning ada 3. Yang pertama yaitu utility reasoning, right reasoning, dan justice reasoning. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama dari the method of ethical reasoning, yaitu utility reasoning. Pada pendekatan utility reasoning hampir sama halnya dengan utilitarisme, yang dimana suatu pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan itu harus dievaluasi berdasarkan
pertimbangan manfaat dan biaya sosial. Menurut Betham dan Mill, prinsip etika utilitarianisme bahwa suatu tindakan adalah benar kalau tindakan tersebut menghasilkan manfaat lebih besar terhadap masyarakat dengan skala yang lebih luas. Bisa jadi juga ada kelompok masyarakat yang dirugikan dari suatu tindakan. Tetapi apabila kelompok masyarakat lainnya yang lebih luas merasakan sebuah manfaat atau tindakan tersebut, maka tindakan tersebut dianggap etis. Misalkan halnya dalam segi ekonomi, yakni pada masa pandemi yang dimana pemerintahan memberikan sebuah keputusan atau kebijakan bahwa semua masyarakat itu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar rumah. Dengan hal itu, semua masyarakat akan mengalami penurunan dalam segi ekonominya. Dengan berjalannya waktu, pemerintahan itu mengeluarkan atau memutuskan kebijakan bahwa semua masyarakat itu diharapkan untuk mengikuti atau melakukan vaksin yang dimana nantinya untuk memulihkan kesehatan diri guna para pekerja dapat bekerja dengan baik dan dapat berproduksi kembali sehingga secara perlahan dapat menggerakkan ekonomi di masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pada pendekatan ini dapat membandingkan benefit dan cost dari keputusan, kebijakan, ataupun tindakan yang dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, ataupun human. Kemudian yang kedua yaitu right reasoning. Pada right reasoning, bahwa hak adalah suatu bentuk kepemilikan yang melekat pada diri seseorang, dalam artian bahwa hak dapat dikatakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum. Pada dasarnya semua orang itu mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, yang dimana mereka ini dikaruniai akal dan hati nurani untuk memilih secara bebas apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, hak pada dasarnya mengacu pada sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh baik dalam bentuk material maupun non-material oleh seseorang. Adapun hak-hak manusia yang pertamanya yaitu untuk survive atau hak untuk bertahan hidup. Nah, hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia itu memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Akan tetapi karena setiap masing-masing manusia itu mempunyai hak yang sama pula, dikhawatirkan masing-masing itu akan saling mengakui hak-haknya dan mengalami konflik kepentingan dengan manusia-manusia lain. Oleh karena itu, penguasa negara yang akan mengatur bagaimana setiap manusia itu menggunakan hak-haknya tersebut. Nah, setiap manusia ditekankan agar saling menghormati hak-hak masing-masing manusia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Warul Ulum dengan NIM 2019-10562. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang make free choice atau membuat pilihan bebas. Dalam secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kehendak bebas atau free will ini yaitu kemampuan manusia untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan yang berbeda menurut kehendaknya sendiri atau keinginan yang mereka ingin jalani. Dan hal ini itu terkait dengan konsep tanggung jawab manusia sebagai individu tentunya. Dan yang ketiga, saya akan belajar tentang realize one potential as human being atau sadarilah potensi seseorang sebagai manusia. Saya dapat menjelaskan tentang jika seseorang itu sudah mampu mengenali potensi diri atau kemampuan yang dimilikinya, maka orang tersebut itu dapat dikatakan sebagai pemenang. Pemenang ini dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian. Dari pencapaian sebuah bakat atau kemampuan karena mampu menggali lebih dalam apa yang ada di dalam dirinya. Dan jadi selain motivasi diri sendiri, itu motivasi dari keluarga dan lingkungan itu juga sangat berpengaruh untuk menentukan berjalan tidaknya sebuah keinginan atau hasrat dalam mencapai potensi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang justice reasoning atau balasan keadilan. Yang dimana keadilan ini merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. Dan keadilan tersendiri yaitu sebuah keadaan yang dimana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut itu dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. Dan keadilan ini mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku.
Dan adapun mempertanyakan tentang masalah keadilan yang dimana suatu keadaan tersebut ada jika antara beban dan keuntungan. Eh, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang didistribusikan secara merata atau distributive justice atau keadilan distributif ini berhubungan dengan kelangkaan barang atau manfaat yang bisa didapatkan seseorang. Dan pernyataan tentang keadilan distributif ini timbul ketika sekelompok masyarakat menurut haknya yang ternyata tidak bisa mereka peroleh. Dan juga sekelompok masyarakat ini merasa mereka menghadapi beban yang jauh lebih berat dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, keadilan distributif ini merupakan keadilan yang diharapkan dapat didistribusikan secara merata kepada semua orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang didasarkan pada aturan tertentu, yang dimana suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang dimana mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Talita Faizafira dengan NIM 2019-210601 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pendekatan analitis terhadap masalah etika. Terdapat aturan umum untuk menganalisis etika dalam perusahaan, yaitu ada The Unanimity Rule atau peraturan kebulatan suara yang terdiri dari 2 langkah. Pada langkah pertama menanyakan, do benefit exceed cost atau apakah manfaat melebihi biaya? Dalam perusahaan, penting untuk mengetahui mana yang lebih besar antara manfaat dengan biaya. Baik perusahaan maupun karyawan dan konsumen menginginkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada are human rights respect atau apakah hak asasi manusia dihormati? Hak asasi manusia adalah seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap pekerja dalam suatu perusahaan harus menjaga hak asasi setiap pekerjanya. Contoh terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah pada PT Freeport Indonesia terhadap karyawannya. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran hak mogok, pelanggaran terhadap kebebasan berserikat, pelanggaran hak atas perundingan bersama, dan pelanggaran kebebasan berpendapat, hak tenaga kerja, dan jaminan hak atas kesehatan. Hal ini menjadi salah satu masalah etika yang serius dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu are benefit and cost fairly distribute atau apakah manfaat dan biaya didistribusikan secara adil. Nah, hal ini berkaitan dengan etika perusahaan karena untuk mencapai kesejahteraan maka diperlukan pendistribusian yang adil dan merata baik manfaat maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya terdapat langkah kedua yaitu membandingkan. Jika ya adalah jawaban bagi ketiga pertanyaan maka kemungkinan hasilnya positif. Jika jawaban untuk semua pertanyaan adalah tidak, maka kemungkinannya adalah tidak etis. Yang terakhir, jika jawaban yang ada adalah campuran antara ya dan tidak, maka kemungkinan keputusannya akan menjadi etis, tapi juga bisa menjadi tidak etis. Baik, berikut adalah poster quotes oleh James Joseph yang bertuliskan, bisnis harus memanfaatkan kekuatan etika yang mengasumsikan tingkat kepentingan dan kekuatan baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fisrudi Nurlinda dengan NIM 2019-210671 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the priority rules atau aturan prioritas. Nah, prioritas sendiri yaitu sebagai keadaan di mana seseorang atau sesuatu itu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Nah, di sini the priority rules ini termasuk ke dalam langkah ketiga pendekatan analitis terhadap masalah etika. Nah, berdasarkan kebudayaan perusahaan dan etika yang berlaku pada suatu perusahaan, maka akan menentukan apakah prioritas ini diletakkan pada utility, right, atau justice rationing. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafita Wulandari dengan NIM 2019-210785. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu dengan materi alasan-alasan ketidakpastian etis tidaknya suatu keputusan. Nah, baik, di sini rekan-rekan untuk alasan di sini ada 4 alasan. Yang pertama di sini kemungkinan menggunakan sumber informasi yang berbeda. Nah, di sini ketika
kita mengambil suatu keputusan, kita juga memerlukan informasi-informasi terkait keputusan yang akan kita ambil. Nah, karena informasi-informasi yang disampaikan mungkin ada sedikit perbedaan atau perbedaan yang sangat signifikan, maka informasi tersebut nantinya akan mempengaruhi etis tidaknya pengambilan suatu keputusan seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada kemungkinan mengukur cost dan benefit secara berbeda. Nah, tentu ketika kita mengambil suatu keputusan, ketika nantinya itu cost dan benefit yang dihitung secara berbeda dan hasilnya belum sesuai, nanti akan mempengaruhi keputusan sehingga terjadi ketidakpastian etis atau tidaknya nanti ketika diambil suatu keputusan. Kemudian alasan yang ketiga di sini ada kemungkinan mengurutkan hak-hak yang ada secara berbeda. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan tidak memiliki kesamaan interpretasi terhadap justice. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.